Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Dalam pertemuan kali ini, izinkan saya menjelaskan tentang perubahan sosial yang terjadi pada masa pandemi COVID-19. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Galuh Retno Puspito dari kelas 12 IPS 3, absen 8. Sebelum kita membahas hal yang lebih dalam, alangkah baiknya kita tahu apa itu perubahan sosial. Perubahan sosial adalah suatu perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat dalam taraf yang paling kecil sampai yang sangat besar, sehingga memberikan pengaruh bagi aktivitas atau perilaku manusia. Dalam perubahan sosial, terdapat macam-macam teori. Di antaranya, yang pertama, teori siklus adalah perubahan yang terjadi tidak direncanakan, umumnya membentuk pola secara berulang-ulang. Yang kedua, teori linier atau teori perkembangan adalah perubahan yang terjadi untuk menuju satu titik yang sama. Yang ketiga, teori gerakan sosial adalah perubahan yang terjadi secara berliku dan membentuk proses yang panjang. Dan yang keempat, teori modernisasi adalah perubahan yang terjadi dalam negara berkembang yang akan mencontoh negara industri atau negara maju. Dalam artikel yang saya pilih ini, tergolong dalam teori gerakan sosial. Mengapa begitu? Karena dalam artikel ini tertera bahwa seluruh warga negara Indonesia mendapat dampak dari COVID-19 dan cara menyelesaikan masalahnya pun tidak hanya sebentar, melainkan membutuhkan proses yang sangat panjang. Pandemi COVID-19 ini tidak terjadi hanya di Indonesia saja, melainkan seluruh dunia, dan menimbulkan dampak yang sangat besar tidak hanya pada sektor kesehatan, tetapi juga pada aspek sosial lainnya seperti ekonomi, pemerintahan, pendidikan, dan perubahan interaksi sosial. Pemerintah juga mengambil kebijakan-kebijakan untuk masyarakat seperti menjaga jarak, pembatasan aktivitas, diantaranya yaitu belajar, bekerja, hingga ibadah dari rumah. Mengapa sih pemerintah mengambil kebijakan ini? Ada alasannya. Karena pemerintah ingin memutus mata rantai penularan COVID-19 di Indonesia. Berikut adalah contoh aktivitas di luar rumah menggunakan masker dan menjaga jarak. Dampak yang terjadi akibat COVID-19 ini sangat banyak dan sangat beragam. Saya ambil kesimpulan ada 4. Yang pertama, tingginya angka pengangguran dan PHK. Yang kedua, munculnya proses pembelajaran jarak jauh. Yang ketiga, berkurangnya interaksi langsung antar masyarakat. Dan yang keempat, berubahnya gaya hidup dan pola interaksi. Dalam artikel ini pula tertera bahwa masyarakat diwajibkan mengikuti kebiasaan-kebiasaan baru, yaitu memakai masker, menjaga jarak fisik, dan rajin mencuci tangan. Ada pula seperti fungsi teknologi sekarang yang sangat penting karena menjadi sebagai perantara interaksi sosial. Maka dari itu, perubahan sosial ini termasuk dalam perubahan perkembangan modernisasi. Bentuk-bentuk perubahan sosial. Bentuk-bentuk perubahan sosial ada 2, yaitu yang pertama,
perubahan yang berlangsung secara lambat atau evolusi, dan perubahan sosial secara cepat atau revolusi. Dalam artikel ini, termasuk dalam perubahan sosial secara cepat atau revolusi. Karena virus ini menyebar dalam waktu yang tidak lama atau sangat cepat, dalam skala luas dan banyak menimbulkan korban jiwa. Sehingga banyak masyarakat yang menginginkan untuk segera terbebas dari virus corona ini. Ada pula faktor pendorong perubahan sosial COVID-19. Yang pertama yaitu adanya keinginan masyarakat untuk sehat. Yang kedua, kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan. Yang ketiga, pendidikan masyarakat yang memadai. Dan yang keempat, mematuhi protokol kesehatan. Yang kelima, adanya sanksi apabila melanggar atau tidak mematuhi protokol kesehatan. Di balik faktor pendorong ini, juga ada faktor penghambat perubahan sosial akibat COVID-19. Di antaranya yaitu, yang pertama, sulitnya mengubah kebiasaan masyarakat sebelum COVID-19. Yang kedua, kurangnya kesadaran dari masyarakat terhadap kesehatan. Yang ketiga, adanya rasa acuh dari masyarakat. Yang keempat, menganggap remeh COVID-19. Dan yang terakhir, faktor lingkungan masyarakat yang kurang mendukung. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.